Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Di awal pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu yang pada hari ini hari Ahad tanggal 24 November 2024 kajian tafsir Quran Surat Al-Lahab oleh Ustadz Lukman Hakim LC. Salawat serta salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan penerus risalahnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Sugeng rawuh narasumber kita pagi hari ini, Ustadz Lukman Hakim. Matur nuwun Ustadz, sudah kesekian kalinya bisa dampingi kami, Salimah Ponorogo dalam acara Sabila. Sugeng rawuh juga kepada Ibu Ketua Salimah Ponorogo, Ibu Isnaini MPD. Sugeng rawuh kepada Ketua Bidak Salimah Ponorogo, Ibu Awi Setianingsih SE. Selamat bergabung, sahabat Sabila, Salimah Berbagi Ilmu. Saya sangat senang sekali dan bangga karena pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama orang-orang hebat yang senantiasa luar biasa ya semangatnya dalam acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga sambutan Ketua Bidak Salimah Ponorogo, yang keempat materi inti, yang kelima tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya tilawatil Quran, Quran Surat Al-Lahab oleh Bunda Azizah Lutfi Mufidah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bunda Azizah, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi menambahkan keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. Yang berikutnya adalah sambutan Ketua Bidak Salimah Ponorogo kepada Ibu Setianingsih SE, disilakan. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar ya, Bu? Iya, Bu, aman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Ustadz Lukman Hakim Badri LC, yang kami hormati Ketua Salimah, pengurus Salimah, panitia bidang dakwah, serta sahabat Sabila semuanya.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya hingga pada saat ini Allah masih memberikan kita untuk bertemu kembali dalam Sabila yang insya Allah yang ke-10 ya, insya Allah 10. Semoga nanti terus berlangsung. Sahabat Sabila, Salimah adalah persaudaraan muslimah, merupakan suatu organisasi pusat di mana berdiri tahun 2000, sekitar tahun 2000 ya. Karena merupakan organisasi pusat, maka juga ada pengurus wilayahnya dan juga ada pengurus daerah, termasuk pengurus daerah Ponorogo yang diketuai oleh Ibunda Sri Isnaini SPD. Dan Salimah itu mempunyai visi, yaitu menjadi ormas pelopor dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Sedangkan Sabila atau Salimah berbagi ilmu itu merupakan salah satu dari perwujudan visi tersebut. Dan pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Lukman Hakim Badri LC, yang akan berbagi ilmu tentang tafsir Quran surat Al-Lahab. Al-Lahab itu apa ya? Gejolak api nggih, Ustadz nggih. Nah, nanti bagaimana maksudnya ya? Bagaimana maksudnya? Nanti insya Allah sahabat Sabila lebih lanjut tentang hal ini nanti kita akan dengarkan dari Ustadz kita, Ustadz Lukman Hakim Badri LC. Ustadz Lukman ini merupakan salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Madinah dan juga pengasuh acara santapan rohani di Gema Surya dan juga pemateri dalam kajian tafsir Masjid Baitus Somad. Dan yang hari ini kita akan mendengarkan semua tentang tafsir tersebut ya, dari Ustadz Lukman. Dan ini ada sedikit pantun ya. Hari ini hari Ahad, ikut mengaji dengan Sabila di sini. Mari kita ikut acara ini dengan semangat bersama Ustadz Lukman Hakim Badri LC. Kepada Ustadz, nanti nggih, kepada Ustadz kami mohon kesediaan waktunya nggih. Demikian sambutan dari kami. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Awi. Dan selanjutnya kita masuk materi inti tafsir Quran surat Al-Lahab oleh Ustadz Lukman Hakim LC. Sepenuhnya waktu kami aturkan kepada Ustadz Lukman. Ada waktu Ustadz sampai sekitar jam 7 dan lanjut tanya jawab. Misalkan ada molornya, mohon izin sampai jam 7.30. Makaten. Monggo saya persilakan. Pun pada Ketua Salimah dan juga teman-teman pengurus, hadirat, para hadirat, ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma para hadirat, ya, ibu-ibu, rahimahumullah, saudari sekalian. Alhamdulillah kita hadir ya di majelis yang harap ya ada sebuah nilai keutamaan ya, sehingga hadir kita ya itu benar-benar semata karena Allah. Allahumma ja'alna wa af'alana khalisatan liwajhillah.
Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadikan apa yang ada dalam lisan kita, perkataan-perkataan kita, dan juga perbuatan-perbuatan kita, hati kita adalah ikhlas ya, semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai majlis ilmu itu sangat luar biasa. Di antara yang Allah janjikan ya, setelah Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, di Quran surat apa? Hujurat ya. Quran surat Quran di surat Al-Mujadilah yang ke-11, Allah menyatakan tentang sebuah derajat ya. Derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu ada semangat untuk berthalabul ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan redaksi derajat yang Allah berikan itu menggunakan jamak ya. Darajat itu artinya akan terus ya ada tambahan nilai derajat kehormatan ya, kedudukan di sisi Allah. Jadi semakin ya kita luangkan, kita berikan waktu ya, kita upayakan sisi kualitas maupun kuantitasnya, maka yakinlah sesungguhnya nilai kedudukan ya yang Allah berikan itu semakin meningkat. Dan apalagi ya hari ini insya Allah kita akan bersama ya untuk mendapatkan suasana kasih sayang dari Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Kita akan hadir bersama untuk membahas ya, tafsir Quran surat Al-Lahab atau Al-Masad atau surat Abi Lahab atau surat Tabbat ya. Jadi ada 4 nama ya dalam surat menikah. Yang pertama surat Al-Lahab, yang kedua surat Al-Masad, yang ketiga surat Al-Lahab, ada juga dinamakan Abi Lahab. Para hadirat saudari rahimakumullah, ada sebuah hadis yang menarik yang dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani, dan juga di antara sahabat yang meriwayatkan hadis menika ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada dalam Kutubus Sittah ya, atau Sab'ah, ada Imam Muslim meriwayatkan, juga Abu Daud juga meriwayatkan tentang hadirnya Al-Quran dalam sebuah majlis. Ya, majtama qaumun fi majlis yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ini sekaligus saya memahami ya sebuah penjelasan ya tentang kedudukan ilmu yang sangat tinggi dan terus bertambah manakala kehadiran kita bersama Al-Quran itu betul-betul kita sempatkan. Maka dalam hadis menika redaksinya adalah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Menika tilawah wa mudarasah. Tilawah ya kita membaca, ya kita berusaha untuk menghafal gitu ya. Dan mudarasah itu lebih tinggi ya. Madrasah, maka kita juga kenal ya kalimat madrasah. Maka sebaiknya ketika kita bersama Al-Quran itu menghadirkan Quran sebagai bagian dari madrasah kita ya. Jadi kita nyaman, kita terus ya ada waktu yang spesial gitu ya, harian bahkan ya bersama Al-Quran. Karena apa? Quran menika madrasah. Dan kemudian ada sebuah kepastian dari Rasulullah SAW, yaitu tentang nilai keutamaan. Yang pertama terkait dengan as-sakinah, ketenangan, nazalat alaihim sakinah. Yang kedua ghasyiyatuhumur rahmah, ada
limpahan ya, ada sebuah rahmat yang bercucuran gitu ya. Sebuah rahmat yang terus gitu ya hadir ya selama kita hadir bersama Al-Qur'an. Maka Allah ngendika, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ketika ilmu yang kita hadirkan ya terkait dengan Al-Qur'an ya, termasuk hari ini, itu artinya rahmat Allah pasti hadir. Dan kemudian Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan hadirnya malaikat. Ini sekaligus ya, ibu sekalian, saudara sekalian, malaikat hadir di tengah-tengah kita, pada diri kita ya, di antara ya, itu bagian dari yang Allah nyatakan ya, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi malaikat itu di antara tugasnya memberikan ilham kepada kita untuk bisa berpikir, punya gagasan, punya ide yang baik, dan kemudian dimudahkan untuk melakukan. Jadi gagasan, ide-ide yang baik itu sesungguhnya ilham dari Allah melalui malaikat. Dengan Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu ilhamu taqwa. Ya, ilhamu at-taqwa. Maka ini sekaligus ya menyemangati kita, sesungguhnya siapapun yang ingin ya sering dikawal oleh malaikat ya sudah barang tentu kita hadirkan Al-Qur'an. Dan kemudian Rasul menyatakan berikutnya, zakarahumullah fi man indah. Jadi Allah mengingat kula panjenengan sami ya. Alangkah indahnya hidup ini selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ya tentang tafsir Quran surat. Tadi saya sampaikan ya, ada namanya Al-Masad, juga boleh dinamakan dengan Al-Lahab. Tadi Ustazah menyatakan ya, api yang bergejolak gitu ya. Boleh juga dinamakan surat Abi Lahab, dan juga dinamakan Tabbat, yaitu kalimat pertama ya dalam surat menikah. Tabbat. Kita ingin mencoba untuk cepat dan menstandarkan ya tentang sebuah kajian tafsir ya. Bahwasanya biasa ya dalam kajian tafsir itu diantaranya disampaikan tentang sebab turunnya sebuah ayat, sebab nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Jadi dalam hadis terkait dengan sebab nuzul hadhihi as-surah, surat ini disampaikan oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Abbas, oleh Abdullah Ibnu Abbas, putra dari Al-Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis menika diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumullah. Jadi garis besarnya terkait dengan turunnya ayat menika surat Al-Masad atau surat Al-Lahab itu tentang sebuah reaksi dari Abu Lahab. Reaksi yang itu merupakan reaksi reaksi memusuhi Rasulullah. Reaksi untuk menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ya, di antara tugas beliau itu adalah mengajak untuk beriman kepada Allah. Dan kemudian ya Rasulullah di waktu kejadian ya sebelum turunnya ayat menika berada di Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa, dan di belakang Bukit Sofa itu ada namanya bukit atau Jabal Abu Qubais, atau dikenal dengan Jabal Ka'bah. Dan memang Mekah menika banyak bukit ya, jadi tidak datar ya seperti Madinah ya. Dan kemudian Rasulullah menyatakan ya tentang diri beliau yang mengingatkan tentang siksa api neraka, dan kemudian mengajak untuk beriman ya.
Nah, ini reaksi dari Abu Lahab nggih menika napa? Tabban laka alihadza jama'tana. Ini ungkapan ya, ungkapan dari Abu Lahab ya, dengan menyatakan kalimat tabban. Jadi nanti kita coba bahas ya di ayat yang pertama. Jadi terkait dengan makna tabbat. Gitu nih. Jadi ayat menika turun sebagai apa ya? Sebagai reaksi ya terkait dengan sebuah permusuhan yang dinyatakan oleh Abu Lahab ya, penghinaan kepada Nabi Muhammad ya, mengajak baik-baik begitu ya untuk menyatakan keimanan, tetapi dengan dinyatakan dengan sebuah ya, ungkapan yang sangat apa syarat dengan sebuah permusuhan dan penghinaan. Mengatakan ya, jadi ini memang turun ya karena reaksi dari Abu Lahab ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menemukan ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya terkait dengan ini surat itu bagian dari surat-surat yang minal awail. Jadi surat yang turun pertama ya, di antara surat-surat yang lain ya. Jadi termasuk di urutan yang ke-6. Urutan yang ke-6. Jadi urutan yang kelima itu surat Al-Fatihah. Kemudian urutan yang ke-6 itu surat Al-Masad atau Al-Lahab. Jadi ini turun ya di awal ya. Jadi bukan ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Jadi di tahun yang keempat ya, tahun kenabian, 4 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah ya. Berarti usia beliau 44 tahun. Jadi usia 44 tahun ya, turun surat menikah. Kemudian ini surat Al-Lahab menikah di urutan ya, kalau dalam mushaf Al-Quran itu urutan yang ke-111. 111 ya. Jumlah ayatnya ada 5. Kemudian terkait dengan huruf-hurufnya ada 81 huruf dan ada 23 ya, 23 kata. 23 kata. Kenapa penting ya kita untuk mencermati huruf-huruf dalam Al-Quran? Ya. Karena memang kita dengan Al-Quran itu, interaksi kita itu dengan huruf ya. Dan setiap huruf itu punya hak terkait hurufnya. Jadi antara hak dan kha itu beda kan. Jadi nggak bisa kita baca kha dengan hak atau hak dengan kha. Dal dengan dal dan seterusnya. Karena apa? Rasul menyatakan likulli harfin asyrul hasanat. Jadi setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran akan berdampak 10 kebaikan, itu minimal ya. Dan kemudian Rasulullah menyatakan alif lam mim. Jadi alif itu satu huruf ya, lam itu huruf, dan mim juga apa? Huruf. Saudara sekalian, itu terkait dengan muqaddimah ya, muqaddimah dari Quran surat Al-Masad. Ya. Kita masuk sekarang ya per ayat ya, kita coba memahami ya. Dan ayat ini turun di Mekah sudah barang tentu ya, karena tahun keempat kenabian ya. Jadi Rasulullah berada di Mekah. Dan untuk sekedar diketahui ya, bahwasanya ini memang bicara tentang Abu Lahab dan kemudian juga istri Abu Lahab, dan sudah barang tentu kalau suami dan istri itu juga terkait dengan keluarga yang secara umum adalah begitu semangatnya untuk memusuhi Rasulullah, menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan dengan segala kekuatan, terutama kekuatan materi, kekuatan harta. Baik, ibu sekalian, yang pertama ayatnya nggih menika tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi mohon diperhatikan ya, di sini ada kata
atau ada kalimat yang terulang 2 kali, yaitu kalimat yang pertama tabbat, kalimat yang kedua di akhir ayat yang menyebut tab. Nah, jadi ada tabbat, yang kedua tab. Jadi itu satu ya, satu makna ya, artinya sama. Tabbat itu ditambah dengan tak ya. Tabbat, kemudian yang berakhir dengan kalimat tab. Ya, di sini maknanya apa di sini? Jadi kalau kita bicara tafsir itu semakin apa ya, kita berusaha untuk menghadirkan berbagai makna itu semakin bagus ya. Untuk apa? Untuk bisa menginspirasi kita. Ya. Contoh ya tentang tab ya, kalau di bahasa Indonesia kan itu kan diterjemahkan kan binasalah gitu. Jadi menarik ya pendapat dari ulama tafsir ya, ada Qatadah. Contoh saya sampaikan 3 saja, pendapat Qatadah rahimahullah, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan pendapatnya Atha rahimahullah. Jadi Qatadah itu menyatakan yang dimaksud dengan tab itu adalah khasir. Jadi sebuah kerugian. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan tab itu artinya adalah sebuah khobah. Khobah itu kegagalan. Jadi sebuah kegagalan. Sedangkan Atha itu menyatakannya bahwasanya tab itu artinya adalah dolla. Dolla itu adalah kesesatan. Maka ini artinya akhirnya di dalam terjemahan ya, dalam Quran itu dikatakan binasa. Jadi ada unsur yang pertama adalah sebuah kerugian. Innal insana lafi khusr, ada kerugian. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Lahab bersama istrinya dan juga keluarganya itu sebuah kerugian. Pasti merugi. Kemudian juga ini merupakan sebuah kegagalan, pasti gagal. Dan ini hal yang menyesatkan, ya, jadi sebuah kesesatan. Jadi kita memahami demikian ya, dari referensi beberapa pendapat yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang berikutnya di ayat yang pertama kita masih sampaikan terkait dengan yada, itu kan tangan. Tangan ya, Imam Al-Qurtubi itu menyatakan kenapa menggunakan kalimat tangan. Ya. Jadi tangan, kedua tangan Abu Lahab itu yang dilakukan adalah sebuah kerugian, sebuah kegagalan, ya, bahkan sesuatu yang menyesatkan. Kenapa? Karena Imam Qurtubi menyatakan semua amal yang dilakukan oleh manusia itu biasanya melibatkan tangan secara umum, ya. Melibatkan tangan. Jadi berbagai kebaikan ya, atau sebaliknya sebuah hal yang tidak baik itu selalu ya biasanya secara aktivitas ya, itu yang banyak terlibat itu adalah tangannya, untuk mengangkat, untuk menulis ya, untuk menyatakan sesuatu ya. Dan bahkan kita juga mengetahui ya, punten ya, mungkin yang untuk difabel ya, atau mungkin yang tidak bisa bicara ya, untuk bahasa isyarat itu kan pakai tangan. Jadi bahasa isyarat itu menggunakan tangan biasanya. Di TV-TV itu juga demikian. Jadi ini menunjukkan ya tentang sebuah pekerjaan terkait dengan tangan itu sangat urgent ya, untuk kita perhatikan ya. Nah, termasuk tangan kita dengan HP ya, itu kan ya, selain mata kan tangan ya. Kalau mata saja itu kan biasanya nggak terlaksana ya, untuk menulis WA, untuk membuka YouTube ya, untuk membuka ya HP itu kan bisa menggunakan menggunakan tangan. Tabbat yada abi lahab wa tab. Jadi makna yang lain terkait dengan ayat yang pertama itu tabbat yada abi lahab. Tab yang pertama itu sebuah doa terkait dengan doa kegagalan gitu ya. Jadi memang yang dilakukan oleh Abu Lahab itu adalah sebuah kebinasaan. Jadi kayak mungkin bahasa kita tuh disyukurin, itu sesuatu yang memang salah gitu ya.
dinyatakan salah. Jadi ad-du'a, jadi apa namanya, sebuah harapan ya kepada, kan yang boleh itu ad-du'a li ya, pakai lam, doa kebaikan. Kalau ini doa ya ketidakbaikan ya, doa ketidakbaikan, doa yang dipastikan itu akan bagian dari yang menyesatkan ya, menyesatkan, yang bisa membinasakan, yang merugikan untuk siapa? Abu Lahab. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah terkait dengan dampak ya, dampak kerugian ya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itu yang ayat yang pertama. Kita masih di ayat yang pertama. Abu Lahab itu memang memang secara fisik itu cukup ini ya, cukup apa namanya, menarik ya. Jadi selain kekayaan harta itu memang ditopang dengan apa? Dengan gampangnya handsome gitu ya. Jadi Abu Lahab itu termasuk ya, termasuk orang yang ganteng, yang gagah gitu ya. Ya, wajahnya yang menarik gitu ya. Dan ditopang dengan apa? Ditopang dengan harta. Jadi memang tokoh ya yang sangat diapakan, sangat dikagumi karena apa? Penampilan dan juga terkait hartanya gitu ya. Abu Lahab ini paman Rasulullah gitu ya. Gitu ya. Jadi paman Rasulullah itu apa namanya, saudara semua ya, siapa saudara laki-laki dari Sinten Abdullah, ini ada 10 ya. Ada berapa? 10. 10 itu 6 itu meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi utusan Allah. Itu 6. Kemudian 4 itu hidup ya setelah Rasulullah menjadi utusan Allah ya, menjadi Rasulullah. 2 paman beliau masuk Islam, yaitu Hamzah bersama Al-Abbas ya. Kemudian yang ketiga Abu Thalib ya, yang pada akhirnya belum masuk Islam nih. Dan yang keempat ya menikah Abu Lahab. Dan rumahnya sangat dekat ya dengan rumah Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah itu di sekitar Bukit Marwah, di sekitar Bukit Marwah. Kita masuk ke ayat yang kedua. Ini masih ya bicara tentang Abu Lahab. Ini lebih kepada hal yang terjadi pada Abu Lahab. Nggih menika ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Situ yang tadi saya sampaikan ya tentang mal. Jadi Abu Lahab itu memang ya bersama istrinya itu sangat apa? Sangat kuat ya sisi apa finansialnya. Tapi kekuatan finansial itu adalah kekuatan finansial yang digunakan untuk memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istrinya ya. Jadi ada ayat yang secara khusus ya menyatakan tentang istri dari Abu Lahab. Ma'aghna anhu, jadi tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Jadi harta ya, ini juga sekaligus menunjukkan tentang ini sisi kekayaan harta. Harta daripada siapa? Abu Lahab, ma'aghna anhu, tidak berguna. Kemudian di sini yang kita masuk di kalimat wama kasab. Wama kasab. Apa yang dia usahakan. Ada 2 makna ya diantaranya ya. Tentang kasab itu. Kasab itu yang pertama aulad. Jadi yang maksudnya diusahakan itu adalah anak-anak daripada Abu Lahab. Ya. Jadi sekaligus yang menunjukkan bahwasanya permusuhan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab itu bukan pribadinya dia sendiri saja ya. Jadi melibatkan semua ya, semua kekuatan dalam keluarga. Istrinya, anak-anaknya ya. Jadi di sini makna kasab yang pertama. Yang kedua, kasab itu terkait dengan dampak dari harta. Ya. Jadi hartanya siapa? Abu Lahab itu digunakan untuk usaha tadi ya, dirinya ya. Sudah barang tentu dalam rangka untuk memusuhi Rasulullah.
Dengan harta dia, saudara itu dia akan ya tadi ya, akan dihormati dalam tanda kutip ya. Ya, akan bisa sebagai sarana untuk dihormati ya, sehingga ya orang yang terhormat dan apakah pejabat gitu ya, apakah tokoh ya, tokoh masyarakat ketika memusuhi seseorang itu kan semakin apa ya, semakin terasa ya bagaimana dampaknya. Jadi seorang tokoh ya ketika melakukan sebuah hal yang tidak baik itu dampaknya luar biasa. Dengan hartanya itu juga akan bisa merekrut ya orang-orang yang ikut serta memusuhi Rasulullah. Itu kasab ya, dampak dari harta. Jadi harta ini luar biasa ya, dampak ya negatifnya ya. Enggak, kita perlu hati-hati ya dengan harta kita ya, karena akan banyak berdampak. Akan tetapi satu sisi dampak harta yang positif, harta yang baik itu luar biasa. Rasul juga menyatakan sebaik-baik harta itu kan dimiliki orang yang soleh, orang yang soleha. Ya. Artinya apa? Ini juga menunjukkan dampak kebaikan dari sebuah harta. Di sini terkait dengan kasab. Jadi bisa ya dengan hartanya itu menjadikan apa orang-orang itu akan semakin memuji ya. Memuji siapa? Abu Lahab. Dengan hartanya ya dia akan mendapatkan kedudukan, dengan hartanya dia akan mendapatkan pengaruh ya. Akan tapi semua dampak ya dari harta yang dimiliki Abu Lahab itu adalah untuk apa? Memusuhi Rasulullah SAW. Maka hasilnya apa gitu ya? Terkait dengan apa yang dilakukan Abu Lahab, yaitu di ayat yang ketiga ya, saya selana ron dzata. Saya selana. Jadi Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ya. Maksudnya api neraka. Jadi dalam kalau ibu-ibu sekalian umroh atau haji itu ya ada ya di sana itu dikenal ayam dajjaj mashwi gitu ya. Dajjaj mashwi. Dajjaj mashwi itu artinya adalah ayam panggang. Ada juga hashi mashwi. Hashi itu adalah daging unta. Daging unta panggang atau kambing panggang gitu ya. Jadi mashwi. Jadi yasla, sayasla itu juga ada arti yakni dan mashwi. Jadi begitu dahsyatnya apa rasa sakitnya di neraka ya. Meskipun tidak bisa kita membayangkan sama ya dengan dipanggang di dunia ya. Apa yang rasa sakit terbayang ya terkait dengan sengatan api ya itu tidak terbayang nanti bagaimana lebih sakitnya saat di neraka. Jadi saya selana ron zatalah. Jadi api ya di neraka itu akan terus bergejolak ya, terus ya panasnya itu ya bahkan ya bisa meningkat ya panasnya ya dan nggak bisa terbayangkan ya. Kalau api di dunia kan kadang kan mungkin akan mengecil dan kemudian padam. Kalau di neraka tidak. Jadi bagian dari apa bentuk ya siksaan Allah ya untuk siapa? Untuk Abu Lahab. Saya selana romzata lahab. Kita masuk sekalian di ayat yang keempat yang ini masuk ke istri Abu Lahab ya. Istri Abu Lahab itu namanya Arwa. Juga dipanggil dengan Ummu Jamil ya. Itu namanya Arwa. Dan memang istrinya Abu Lahab ini juga seorang tokoh ya, seorang tokoh. Kenapa demikian saya katakan ya, dia juga sangat kaya ya, sangat kaya. Dan kemudian dia ini adalah saudarinya Abu Sufyan, saudari ukhtu Abi Sufyan. Mungkin ibu dengar ya, saudara sekalian, Abu Sufyan itu termasuk tokoh di orang-orang Quraisy ya. Nah, itu adiknya, ya, masih saudarinya Abu Sufyan. Jadi pada sisi keluarga ya itu cukup cukup kuat ya. Jadi di Arab itu ada ketika keluarga itu sangat kuat ya itu akan menjadikan anggotanya juga kuat gitu ya. Itu namanya kabilah suku yang ada di Arab ya. Wa mra'atuhu itu yang dimaksud adalah istri ya. Istri dari siapa? Abu Jahal.
Nah, ini kita akan fokus ke kalimat hammalatal hatab. Jadi kalau kita buka dalam terjemahan di dalam bahasa Indonesia di Quran, terjemahan itu kan dinyatakan hammalatul hatab itu pembawa kayu bakar. Apa maksudnya gitu ya? Pembawa kayu bakar. Ini perlu ya mungkin dicatat ya, hammalatul hatab. Makna yang pertama itu artinya adalah dia itu ya sukanya di mana-mana itu adalah memusuhi Rasulullah dengan cara yaitu menfitnah. Jadi dikatakan tamsi min fitnah, untuk menfitnah Rasulullah. Ya, jadi dia itu kemana-mana ya, dari lisan dia itu yang keluar mayoritas itu bagaimana orang-orang itu membenci ya dengan lisannya, membenci Rasulullah, menfitnah, ya. Menfitnah. Jadi ya luar biasa ya bagaimana apa namanya yang dilakukan oleh siapa, istri daripada Abu Lahab. Ya, jadi kemana-mana ya, itu yang dia lakukan adalah ya menebarkan apa permusuhannya agar ya siapa yang mendengar ya, kata-katanya itu adalah memusuhi Rasulullah gitu, yang memusuhi Rasulullah. Makna yang kedua itu adalah dia itu memang sukanya itu menempatkan kayu bersama duri ya, di tempat yang dilalui Rasulullah. Saya sampaikan tadi ya, rumah Abu Lahab itu dekat dengan rumahnya Rasulullah. Jadi yang dilakukan ya dan seringnya itu di malam hari. Di malam hari ya, biar ya Rasulullah terluka itu. Sampai Rasulullah itu dengan yang dilakukan oleh wanita ini ya, itu sangat hati-hati Rasulullah berjalan ya. Karena seakan-akan jalan itu dipenuhi dengan apa? Duri, dipenuhi dengan kayu ya. Yang itu kalau nggak hati-hati bisa apa? Melukai. Jadi begitu jahatnya ya yang dilakukan oleh siapa? Oleh istri daripada Abu Lahab. Hammalatal hatab itu juga diartikan memang dia suka membawa kayu. Itu maksudnya apa? Dia itu sangat bakhil ya. Dia itu wanita yang sangat kikir ya, sangat kikir untuk memberi ya. Tetapi ketika itu terkait dengan sarana prasarana untuk memusuhi Rasulullah, sangat lomo, sangat lomo. Nah, nanti akan ada ya penjelasan terkait dengan emas-emas yang dimiliki ya, terkait dengan kalung ya yang dia miliki itu. Kalau itu sebagai sarana untuk memaksimalkan tadi ya, memaksimalkan untuk bisa menghinakan Rasulullah, bisa bisa menfitnah Rasulullah, itu berapapun akan dia kasih. Ya, itu makna daripada hammalatul hatab. Ini terkait dengan istri Abu Jahal di ayat yang keempat ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah ayat yang kelima, ini bagian dari balasan dari Allah. Fi jidi hablum mim masad. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini juga penting untuk kita pahami ya, Ibu sekalian, saudara sekalian ya. Jidiha itu memang maknanya adalah leher. Ya. Dari dulu ya, namanya leher untuk wanita itu sukanya apa? Ada kalung kan, dari emas, dari perak, demikian. Jadi ini juga bagian ya, yang memang ini bagian dari apa namanya makna bahwasanya memang emas perak yang dimiliki oleh istrinya Abu Jahal banyak gitu. Ya. Nah, ini sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah balasan gitu ya, bahwasanya akan diganti oleh Allah berupa siksaan. Gitu. Siksaan yang itu memang diantaranya ditujukan kepada lehernya. Lehernya siapa? Lehernya istrinya Abu Jahal. Fi jidiyah hablum min masad. Apa bentuk siksaan yang kelak akan dirasakan ya di api neraka oleh istri Abu Jahal? Hablum mim masad.
Ini yang mungkin penting untuk kita pahami ya. Jadi hablun itu tali ya. Juga banyak pemahaman terkait dengan tali ini. Secara umum ya maknanya itu tali yang sangat kuat, yang sangat menyakitkan gitu ya. Jadi tali yang ada sebagian mengatakan terbuat dari besi, ada terbuat dari bahan-bahan yang sangat kasar gitu ya kan. Yang itu sangat menyakitkan leher. Sangat menyakitkan leher. Apalagi itu di neraka ya. Jadi kayak tercekik tapi dengan apa? Dengan tali ya, dengan tali ya. Dan itu akan dirasa ya, karena dia tidak mati ya istilahnya ya, terus merasakan rasa sakit. Jadi sebagai sebuah balasan ya tentang ya seharusnya ya leher bagi perempuan itu kan ada emas gitu ya, ada perak, ada mutiara gitu ya. Dan itu juga nanti di surga demikian ya. Jadi para wanita di surga ya, insya Allah mudah-mudahan jenengan sebagai juga istri ya, suami jenengan nanti di surga insya Allah. Jadi akan mengenakan pakaian terbaik gitu ya, perhiasan terbaik gitu ya, sebagaimana ya di dunia, tetapi nggak terbayang ya. Jadi kalau nanti ada mutiara yang dikenakan di surga, ada emas yang dikenakan di surga atau perak dan lain sebagainya ya, indahnya katanya. Begitu nopo nggih sisi kualitasnya, berapa gram yang jenengan pernah lihat emas ya, itu tidak terbayang nanti dibandingkan nanti di surga. Sebaliknya ya tentang sebuah balasan ya sebagaimana tadi ya dinyatakan tentang kondisi daripada istri Abu Lahab itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Dan bahkan juga ya disampaikan di beberapa kitab tafsir ya tentang kondisi istri Abu Jahal yang membawa kayu ya, membawa kayu di neraka itu isyarat tentang apa? Penghinaan ya. Penghinaan dari Allah ya yang diberikan oleh siapa? Istri ya, istrinya Abu Jahal. Demikian saya kira nanti mungkin kalau kita coba bukti ya, monggo ya. Dan sekali lagi ini sebagai inspirasi tentang pentingnya ya, pentingnya keluarga sudah barang tentu ya. Dan ketika memusuhi Rasulullah itu bisa jadi azab itu ya tidak lagi nunggu lama gitu ya. Ini artinya apa ya, bagaimana kita berusaha untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ya banyak hadis-hadis yang menyatakan ya kalau kita ingin banyak kemudahan ya kita perbanyak membaca sholawat. Karena apa ya, sholawat itu kan merupakan pernyataan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Dan ketika kita ucapkan gitu ya, itu kan luar biasa dampaknya. Jadi ada diskusi ya, lebih utama mana kita beristighfar dengan apa? Dengan sholawat. Ya, jawabannya semuanya utama. Zikir-zikir semuanya utama, baik semuanya. Tapi kalau ingin ya dimudahkan ya, itu berbanyak sholawat. Karena apa? Di situ pernyataan tentang cintanya Allah kepada siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian yang lain ya bentuknya sebuah kebersamaan. Jadi kalau tadi saya sampaikan ya, jadi ada suami, ada istri, ada anak-anak. Ya, ini kan SDM. Jadi ketika kebersamaan dalam keluarga untuk apa ya, sebuah perjuangan ya, sebuah perjuangan ya, perjuangan untuk Izzul Islam wal Muslimin, perjuangan di jalan dakwah, perjuangan di jalan Allah ya, itu kan luar biasa dampaknya. Surat Al-Ankabut ya 69 juga dinyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi sebuah perjuangan tetapi apa? Suasananya kebersamaan. Walladzina kan kata jahadu ya, sebuah perjuangan pakai wawul jamaah. Termasuk ilmu yang terkecil ya, mungkin ya kita usahakan ya, kita saling mendoakan ya untuk keluarga kita ya, bersama tetangga di sekitar kita ya. Mungkin ada majelis taklim di sekitar rumah kita ya, ada masjid di sekitar kita ya.
ketika itu sebuah kebaikan, ya mari ya untuk apa kita maksimalkan dengan sebuah kebersamaan. Karena dampaknya luar biasa ya. Kebaikan saat dilakukan oleh sebuah komunitas itu pasti ya dampaknya lebih besar daripada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ya, seseorang. Karena kebaikan ini kan seperti gelombang. Mungkin kebaikan itu satu ya, tapi gelombangnya kan luar biasa. Kan sampai ke sana kemari ya. Makanya saya kira pada Ibu moderator ya, mungkin maaf bila ada kekurangan ya, ada kekhilafan, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz. Ini sudah ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Mohon izin membacakan. Iya, Adakah waktu terbaik membaca surat tersebut Ustadz? Mekaten nanti juga masih ada pertanyaan di grup kami yang akan saya bacakan berikutnya. Pripun diulang. Nggih, pertanyaan yang ada sekarang, adakah waktu terbaik membaca surat Al-Lahab menika Tat? Nggih, pangapunten. Jadi Nggih. ada kaidah ya, dalam kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ngaten nggih. Jadi pada umumnya semua ya ayat Al-Qur'an itu ketika jenengan baca itu ada nilai keutamaan. Satu ngaten nggih. Seperti saya sampaikan tadi, likuli harfin asyru hasanat. Setiap huruf ada minimal 10 kebaikan. Yang kedua, yaitu kondisional ketika jenengan ya berharap keluarga sama anak-anak itu nanti menjadi pendukung-pendukung dakwah, mujahid-mujahid dakwah, dan juga berharap nih jangan sampai yang mudah-mudahan keluarga kita tuh ada yang memusuhi dakwah. Itu boleh kita membaca ya surat atau ayat yang terkait dengan sebuah kebersamaan. Makatan. Inggih Tat, ada satu lagi meniko. Apakah sekedar yang bertanya ini mungkin sudah cukup nggih? Jawaban dari Ustadz Lukman. Yang berikutnya meniko ada pertanyaan. Apakah surat Al-Lahab turun saat Abu Lahab masih hidup? Jika masih hidup, berarti apakah Abu Lahab sudah dijamin tidak mendapatkan hidayah dari Allah? Maka tentang. Ini pertanyaan menarik ini ya. Apa namanya? Kritis ya. Itu disampaikan dalam kitab Ibnu Katsir kalau nggak keliru. Kalau saat itu ya Abu Lahab dengan pernyataan, karena ini adalah merupakan kalamullah, kemudian langsung dia menemui Rasulullah dan kemudian menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ada kemungkinan dia akan terselamatkan. Terselamatkan itu skenario Allah kan ya. Apakah nanti contoh skenario Allah itu ada ayat kan yang mansuh gitu ya, yang terhapus. Tapi ternyata tidak. Bahkan semakin kuat permusuhannya. Jadi sampai ya istrinya itu diriwayatkan ya Rasulullah itu hampir dibunuh sama istrinya dengan menggunakan batu. Jadi saat itu Rasulullah berada di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Kemudian ya istrinya itu mencari-cari Rasulullah mau dia apa? Mau dipukul dengan batu ya kepalanya, kepala beliau yang mulia ya Allah. Begitu mendekati Abu Bakar itu ternyata apa? Mata dia wanita ini dihilangkan oleh Allah untuk tidak bisa melihat Rasulullah. Ya, akhirnya tanya-tanya ya, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Padahal Muhammad di depannya. Tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah dia pergi, ya kan? Dan Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, kamu kan engkau melihat wanita itu? Iya. Tapi kenapa kok dia tidak melihat engkau? Padahal hanya 1 meter, 2 meter ya. Jawaban Rasulullah, mata wanita ini dihilangkan oleh Allah. Jadi bukan bereaksi positif ya, malah meningkat permusuhannya. Padahal ini kan bukan perkataan Nabi Muhammad, ini perkataan Allah. Ini sekaligus bagian dari mukjizat ya, bahwasanya itu merupakan haknya Allah ya, dan diberikan Rasulullah tentang sebuah berita. Dan akhirnya faktanya memang Abu Lahab bersama istrinya itu sampai meninggal
dalam keadaan ya sebelum meninggal pun ya dalam keadaan ingkar dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hak bagi mereka ya mendapatkan siksaan di neraka sebagaimana dinyatakan dalam surat menikah. Katen. Mekaten, ini Bunda Vida ya yang bertanya ya. Apakah sudah jelas atau perlu penambahan pertanyaan lagi? Sudah cukup ya, Bu? Di kolom chat sampun boten wonten pertanyaan, Ustaz. Di juga nggak ada raise hand. Berarti untuk majelis pagi ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Mohon Ustadz Lukman untuk berkenan memimpin doa majelis pada pagi hari ini. Bismillah. Mari kita baca istighfar, minta ampun kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك ناسيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا وذرياتنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرون والصادقين والصادقات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والساجدين والساجدات والراكعين والراكعات والمجاهدين والمجاهدات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sangat Ustadz pendampingannya kepada kami Salimah Ponorogo dalam acara Sabila. Dan kepada ibu-ibu semua, kakak-kakak dan adik-adik sahabat Sabila
Di akhir majelis ini, marilah kita berkomitmen bersama, berusaha bersama untuk menjadi insan yang selalu belajar, bersyukur, dan bermanfaat bagi orang lain. Menjadi insan yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkannya. Insya Allah kita pasti bisa. Semangat kita luar biasa. Marilah majelis pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semangat dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz pendampingannya kepada kami. Matur suwun Ustaz. Nggih. Matur. Sambutlah seruan kami, para muslimat cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah seruan kami, para muslimat cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Persaudaraan, membangun masa depanan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah seruan kami, para muslimat cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan